Menjelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga berat melawan Bahrain dan Cina. Kedua pertandingan ini akan berlangsung di kandang lawan, yang membuat kehadiran supporter Garuda menurun drastis. Meski begitu, Timnas Indonesia punya alasan untuk percaya diri, mengingat keberhasilan mereka menahan imbang Arab Saudi dan Australia di laga-laga sebelumnya. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi keempat di grup C dan berada di zona aman. Sementara itu, tim nasional Cina menjadi salah satu kontestan yang paling berambisi menggeser posisi Timnas Indonesia. Namun, situasi di kubu Cina sedang kurang ideal, karena badai cedera melanda tim mereka. Media Cina mengungkapkan bahwa beberapa pemain kunci mereka, seperti Wu Lei dan Alan, kemungkinan besar absen karena cedera. Meski menghadapi tantangan, media Cina justru menargetkan kemenangan penuh ketika menjamu Timnas Indonesia di Qingdao. Publik Cina telah memperingatkan pelatih Branko Ivankovic untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar bagi pasukan Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara mengenai polemik pemain naturalisasi di skuad Garuda. Menurutnya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat kontribusi para pemain naturalisasi. Bahkan, berkat hasil tersebut, peringkat FIFA Indonesia naik hingga 4 tingkat. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi, kita bisa berada di posisi ini sekarang. Kalau peringkat FIFA kita terus naik, sepak bola Indonesia akan semakin kuat dan tidak mudah runtuh seperti sebelumnya. Shin juga membantah anggapan bahwa pemain naturalisasi menghambat pemain lokal. Ia mengajak masyarakat untuk melihat dampak besar yang diberikan oleh para pemain ini, termasuk memperkuat tim dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga memastikan bahwa pemain lokal dari Liga 1 tetap memiliki kesempatan besar untuk memperkuat tim nasional, selama mereka konsisten menunjukkan performa terbaik. Dengan sinergi pemain naturalisasi dan talenta lokal, Shin optimis Indonesia bisa terus memperkuat posisinya di kancah sepak bola dunia. Shin Tae-yong berharap dukungan penuh dari masyarakat, dan meminta untuk melihat potensi besar yang sedang dibangun bersama Timnas Indonesia. Jelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain Dragan Talajik mulai memanaskan suasana menjelang pertandingan penting melawan Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Talajik menegaskan bahwa timnya punya hasil yang lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, yang tampil gemilang dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan menahan Australia tanpa gol, akan menghadapi tantangan baru saat bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Meskipun Indonesia datang sebagai underdog, performa impresif di dua laga awal membuat skuad Merah Putih, di bawah asuhan Shin Tae-yong, menjadi ancaman serius. Di sisi lain, Bahrain memulai kampanye mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Australia, tetapi harus menelan kekalahan telak 0-5 dari Jepang di kandang sendiri. Meskipun demikian, Dragan Talajik tetap optimis. Kami akan belajar dari kekalahan ini, tetapi kami sudah mengumpulkan 3 poin dari Australia dan Jepang, ujarnya. Saat ini, Bahrain duduk di posisi ketiga klasemen grup C, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 2 poin. Talajik menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi kesempatan bagi timnya untuk kembali ke jalur kemenangan. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Setelah menahan imbang Australia, skuad Garuda kini bersiap menghadapi Bahrain dan Cina. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyatakan optimisme bahwa Indonesia bisa meraih poin di laga melawan Bahrain dan Cina. Dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan awal melawan Arab Saudi dan Australia, seluruh pemain semakin termotivasi untuk meraih hasil terbaik, ujar Sumarji dikutip dari situs resmi PSSI. Pelatih Shin Tae-yong juga memberikan pujian kepada para pemainnya atas performa mereka di 2 laga sebelumnya. Menurutnya, soliditas lini belakang yang dikomande oleh Jai Idzes dan Rizky Ridho menjadi kunci sukses Indonesia dalam menahan serangan Australia. Para pemain sangat bekerja keras dan bermain bagus. Jadi saya puas karena mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan, ucap Shin Tae-yong. Selain itu, ST juga menyoroti kekuatan mental Timnas Indonesia yang dianggap setara dengan Australia, meski dihadapkan pada tekanan yang intens.
Pertahanan kuat Indonesia juga terlihat saat menahan gempuran Arab Saudi di laga sebelumnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain diharapkan mampu menjaga kondisi fisik dan tetap bebas cedera jelang laga penting ini. Timnas Indonesia harus siap mental menghadapi tantangan baru saat bertandang ke Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman kali ini bukan hanya dari lawan di lapangan, tetapi juga dari teror sinar laser yang bisa mengganggu fokus para pemain. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyoroti ancaman ini dan menyebut tim pelatih sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Menurutnya, teror sinar laser pernah terjadi saat Bahrain menjamu Jepang, dan kini dikhawatirkan bakal terulang saat Timnas Indonesia bermain di Bahrain National Stadium. Sumarji menyatakan pentingnya memperkuat mental para pemain untuk menghadapi situasi tidak sportif ini. Bahkan, Kedutaan Besar Indonesia di Bahrain sudah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Namun, jika teror sinar laser tetap terjadi, para pemain diingatkan untuk tetap fokus dan tidak panik. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, yang saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C. Mereka akan berusaha meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kabar terbaru dari Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. FIFA baru saja merevisi pencetak gol Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, gol Timnas Indonesia yang membawa hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 6 September 2024, awalnya dinyatakan milik Ragnar Oratmangoen. Namun, FIFA telah menggantinya menjadi Sandy Walsh. Gol ini berawal dari aksi individu Ragnar di menit ke-19, sebelum bola mengenai tubuh Sandy dan masuk ke gawang Arab Saudi. Meski sempat menimbulkan perdebatan, baik Ragnar maupun Sandy tidak mempermasalahkan hal ini. Mereka berdua merayakan gol tersebut bersama-sama demi kepentingan Timnas Indonesia. Dengan hasil imbang ini, Indonesia kini mengoleksi 2 poin dan berada di peringkat keempat grup C. Timnas Garuda akan bersiap menghadapi laga berikutnya melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. FIFA baru-baru ini mengungkapkan penurunan peringkat Australia usai ditahan imbang oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga yang berlangsung September ini, skuad Garuda sukses menahan Australia dengan skor 0-0, setelah sebelumnya menahan imbang Arab Saudi 1-1. Hasil positif ini membawa Timnas Indonesia naik 4 peringkat di ranking FIFA, menduduki posisi ke-129 dunia. Sementara itu, Australia mengalami nasib buruk, kehilangan hampir 27 poin FIFA akibat hasil imbang melawan Indonesia dan kekalahan 0-1 dari Bahrain. Mereka kini turun ke peringkat 25 dunia, menjadikan mereka tim paling merugi pada jeda internasional ini. Menambah kejatuhan mereka, pelatih Australia, Graham Arnold, secara mengejutkan mundur dari posisinya setelah 2 hasil buruk ini. Australia kini menghadapi tantangan berat di laga selanjutnya, dengan menghadapi Cina dan Jepang pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia resmi mendapat hadiah dari FIFA usai tampil impresif dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, yang menghasilkan tambahan poin dan peningkatan peringkat FIFA. Setelah menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan Australia 0-0 di Jakarta, Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin. Dengan tambahan ini, Timnas Indonesia resmi naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia, seperti yang diumumkan FIFA pada Kamis, 19 September 2024. Peningkatan ini membuat Indonesia semakin jauh dari rivalnya, Malaysia, yang berada di peringkat 132, kini tertinggal 3 posisi di belakang skuad Garuda. Timnas Indonesia selanjutnya akan melakoni 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober, dengan harapan bisa meraih poin lebih banyak lagi. Timnas Cina, yang dilatih oleh Branko Ivankovic, menghadapi tantangan berat jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Arab Saudi memperburuk situasi di dalam tim. Cina kalah telak 0-7 dari Jepang di laga pembuka, dan kembali takluk 1-2 dari Arab Saudi.